Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan terus menjaga kebersihan di rumah. Pertemuan kita kali ini yaitu menyusun persamaan kuadrat. Yang pertemuan sebelumnya sudah dipelajari cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Maka materi hari ini adalah sifat akar persamaan kuadrat yang sudah tertulis. Jika akar-akar dari persamaan ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka berlaku sifat-sifat berikut. x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. x1 dikali x2 sama dengan c per d. Contoh soal sebagai berikut. Pada persamaan 2x kuadrat dikurang 11x tambah 12 sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar berikut. A. X1 ditambah X2. B. 2x1 dikali 2x2. Jawab. Kalian tulis dulu soal. Di situ ada persamaannya. Kalian tulis salin ke bawah. Jawab. 2x kuadrat dikurang 11x ditambah 12 sama dengan 0. Maka A sama dengan 2. Dari mana 2? 2 itu angka yang di depan x kuadrat. Ingat, A itu adalah angka yang di depan x kuadrat. Berarti 2. B, angka yang di depan huruf x berapa? Min 11. Ingat, A ini yang ada di depan x kuadrat. Sedangkan B adalah yang ada di depan variabel x. Jadi min 11. C, sedangkan C adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka tunggal sini ya, di sendiri. 12. Nah, kita jawab soalnya. X1 tambah X2 sama dengan, tadi rumusnya apa? X1 tambah X2. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti masukkan rumusnya di sini. Min B per A. Nah, tinggal masukkan B-nya berapa. Masukkan rumusnya. Min B-nya berapa? Min 11. A-nya berapa? A-nya 2. Min kali min plus. Berarti tinggal 11 per 2. Sederhana kan, jadi pecahan campuran. Bagaimana? 11 dibagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 10 dikurang 11 kurang 10 1. Berarti hasilnya 5 1 per 2. Bisa ya? Seperti ini. Kita lanjutkan ke soal B. 2 kali X1 dikali 2 kali X2. Nah, tadi A, B, C-nya sudah ditentukan kan? Kalau perkalian seperti ini kan 2 sama 2-nya itu sama kan KPK. Nah, kita keluarkan 2. 2 kali 2 berapa? Ya, 4. Berarti 4 dikali X1 dikali X2. Oke? Kita lanjutkan, berarti 4 dikali X1 kali X2. Rumusnya apa tadi di atas? C per D dikali C per D. Berarti 4 dikali C-nya berapa? 12. Per D-nya berapa? Nah, bukan C per D ya, kita ralat ya. C per A, mohon maaf. Ini rumusnya C per A. Oke, C per A. C per A itu berapa? A-nya 2. Berarti, nah, bisa nggak 12 bagi 2? Bila, berapa? 6. Atau 4 bagi 2 bisa. Berarti sisanya berapa? 4 dikali 6. Berapa hasilnya? 24. Oke, sudah betul. Bisa ya? Sampai sini. Nah, kalau sudah bisa, kalian ada latihan soal untuk contoh soal yang pertama. Silakan kalian tulis soal dan cara pengerjaannya di buku tulis latihan kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Menyusun persamaan kuadrat. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumus sebagai berikut. Buka kurung X dikurang X1 tutup kurung, buka kurungan. X dikurang X2 tutup kurung sama dengan 0. Contoh soal. Nah,
Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui X dan 7 dan min 4. Nah, ini ada dua cara ya. Cara yang pertama, menggunakan rumus yang sudah ditentukan. X dikurang X1, X dikurang X2. Kita tulis menggunakan rumus X kurang X1, X kurang X2. Sama dengan 0. Nah, X1-nya sudah ada tadi di soal. X1-nya 7 dan X2-nya min 4. Nah, kita masukkan rumusnya. X dikurang X1, berarti X-nya belum diketahui, kita tulis di sini ya. X dikurang X1-nya adalah 7, kekurung, X dikurang X2-nya min 4, tutup kurung. Nah, min kali min di sini jadi plus ya. Sekarang, X dikali X. Berapa? X kuadrat. Lalu, X dikali plus 4. Plus 4 X. Sekarang, min 7 dikali X. Min 7 X. Min 7 dikali plus 4. Min 28 sama dengan 0. Seperti ini ya. Ini didapat dari tadi X min 7 X plus 4. Caranya gimana tadi? X kali X dulu, baru X dikali plus 4. Min 7 dikali X, min 7 kali 4. Caranya ya. Oke, kita lanjutkan. X kuadrat jadi 4 dikurang 7 berapa? Min 3X. Min 28 sama dengan 0. Oke. Paham ya? Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4 adalah berapa nih tadi ini persamaannya? X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Ya, ini cara pertama. Nah, sekarang kita masuk ke cara kedua. Menggunakan sifat-sifat akar persamaan. Nah, tadi sudah ya. X1 ditambah X2. Rumusnya min B per A. X1-nya berapa? X1-nya sudah ada tadi, min 7. Ya, X1-nya berapa tadi di soal? X1-nya 7 ya, bukan min. X1-nya 7. Ditambah X2-nya min 4. 7 tambah min 4 plus kali min, berarti 7 dikurang 4. Berapa? 7 kurang 4, 3. Betul. Kasih ini minus. Ini jadi plus. Jadi dikali minus. Dua-duanya. Min kali min plus. 3 plus kali min, min. Jadi kebalik ya. Min 3. Itu nilai B per A. Sekarang X1 dikali X2. X1-nya berapa tadi? 7. X2-nya min 4. X1 kali X2 C per A. Sama dengan 7 kali min 4. Min 28 plus kali min. Oke, sudah ada ya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4 adalah masuk ke rumus ini. X kuadrat tambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Maka X kuadrat tetap di sini. Nah, sini B per A. B per A berapa? Min 3. Masukkan sini. B per A-nya min 3. Turunin X. Sekarang C per A. C per 4A-nya berapa? Min 28. Sama dengan. Jadilah persamaan. Sama atau tidak? Persamaan yang kedua ini sama cara yang atas. Sama kan? Jadi ada catatan. Kedua cara di atas memperoleh hasil yang sama. Maka pilih satu cara saja. Boleh cara pertama atau cara yang kedua. Paham ya? Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan latihan soal yang kedua. Kalian tulis soal dan cara pengerjaannya di buku tulis kalian masing-masing. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Susunlah persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita jawab menggunakan cara yang pertama. Ya.
Bagaimana cara yang pertama? Oke, menggunakan rumus yang dasar. Rumus yang dasar ya. Rumus dasar adalah X dikurang X1 dikalikan. Buka kurung lagi, X dikurang X2. Nah, menentukan nilai X1 dan X2. Kita belum punya X1 dan X2-nya. Kalau contoh soal yang pertama tadi sudah ada X1 dan X2. Kalau ini belum. Baru ada persamaannya. X kuadrat min 6. X tambah 8. Nah, caranya gimana? Kita selesaikan dulu mencari nilai X. Sama seperti pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana mencari nilai yang ada di dalam kurung ini? Nah, sini C, B. C itu apa? Konstantanya 8. B itu adalah variabel di depan huruf X. Koefisien di depan variabel X adalah min 6. P dikali Q dan P tambah Q. Buat perkalian ya sini 8. 1 kali 8 dengan 2 dikali 4. Nah, kira-kira dari perkalian ini, mana yang kira-kira sama nilai PQ-nya? Jika dikali atau ditambah kali hasilnya 8. Jika ditambah atau dikurang hasilnya min 6. Ini ya, 2 sama 4. 2 dikali 4. Berapa 2 kali 4? 8. Nah, sekarang 2 ditambah 4. Hasilnya berapa? Min 6. Salah, 6 ya. Gimana caranya supaya min? Berarti min 2 ditambah min 4 sama dengan min 6. Ini juga sama, min 2 dikali min 4 positif 8. Berarti kan P-nya sudah ketemu, P-nya min 2. Berarti kalian tulis di sini min 2. Satu lagi berapa? Min 4. Masukkan ke sini. Ya, sudah ketemu ya. Kalau sudah, kita kalikan satu-satu kayak tadi. X kali X, X kuadrat. X dikali min 4, min 4X. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 4 plus 8 sama dengan 0. Kita kerjakan yang sama-sama variabel X yang sejenis. X kuadrat min 4 min 2. Utang 4, utang lagi 2. Min 6X plus 8 sama dengan 0. Ya, jadi persamaannya balik lagi ke awal ya. Nah, yang kita cari adalah di sini. Apa? X1 dan X2 dari sini. Kita mencari nilai X1 dan X2. Berarti di sini ya, kita balik. X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2 pindah luas jadi plus 2. Berarti X1-nya adalah 2, masukkan ke sini 2. Atau persamaan yang kedua di sini X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan pindah luas min 4-nya. Min pindah luas jadi plus 4. Jadi X2-nya adalah 4. Ya, ketemu ya, X1-nya 2 dan X2-nya 4. Misal yang cara berikutnya, ini masih cara yang pertama. Misal akar-akar persamaan yang baru adalah Y1 dan Y2, ini kan tadi baru satu X2. Nilai Y1, 3 lebihnya dari X1. Mana? Lihat, ingat shortcutnya 3 lebihnya. Maksud berarti 3 lebihnya dari X1. Maka Y1 sama dengan X1 ditambah 3, karena 3 lebihnya. X1-nya berapa tadi X1-nya? 2. Masukkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Paham ya? Sekarang nilai Y2, 3 lebihnya dari X2. Maka Y2 sama dengan X2 ditambah 3. 3 lebihnya, jangan lupa. X2-nya 4. 4 tambah 3 sama dengan 7. Sudah ketemu Y1 sama Y2. Y1-nya 5, Y2-nya 7. Masukkan di sini membentuk persamaan kuadrat baru. Berarti Y dikurang, Y1-nya adalah 5, Y dikurang 7 sama dengan 0. Kita sebar, kalikan satu-satu. Y dikali Y, Y kuadrat. Y dikali min 7, min 7Y. Min 5 dikali Y, min 5Y. Min 5 dikali min 7, plus 35, sama dengan 0. Berarti kerjakan yang sejenis. Yang tidak sejenis, kalian turunkan. Y kuadrat, min 7Y, min 5Y. Utang 7Y, utang lagi 5Y. Min 12Y.
plus 35 sama dengan 0. Oke, maka jadi persamaan kuadrat yang akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan. X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. Persamaannya apa? Y kuadrat min 12. Y tambah 35 sama dengan 0. Ini adalah cara yang pertama ketemu ya persamaannya ke sini ke sini. Oke, kita masuk ke cara 2. Menggunakan sifat akar persamaan. Misal persamaan yang baru adalah Y kuadrat tambah B per A. Y ditambah C per A sama dengan 0. Y1 sama dengan X1 tambah 3. Kenapa tambah 3? Karena 3 lebihnya dari tadi di soal. Y2 juga sama. X2 tambah 3 lebihnya dari tadi. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang ini kan sudah persamaan yang di soal. Kalian tulis ulang. X1 tambah X2. Pakai rumus yang pertama. X1 ditambah X2 rumusnya apa? Min B per A. Oke. Kita lihat B-nya berapa di sini. Maka A-nya sama dengan berapa? A itu depan variabel X kuadrat. Kalau tidak ada angkanya di sini, berarti 1. B-nya berapa? B itu depan variabel X. Berapa? Min. C-nya berapa di sini? C-nya 8. Oke, paham ya? Ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Min B per A. Min B-nya berapa? Masukkan rumusnya dulu. Min B-nya adalah min 6 per A-nya berapa? 1. Min kali min plus 6 bagi 1, 6. Nah, X1 tambah X2 dengan 6. Sekarang X1 kali X2, rumusnya tadi berapa? C per A. C-nya berapa? 8. Per A-nya berapa? 1. Sama dengan 8 bagi 1, 8. Paham ya? Kita lanjutkan. Ya, Y1 tambah Y2 sama dengan Y1 itu berapa tadi? X1 tambah 3. Ditambah Y2-nya berapa? X2 tambah 3. Nah, di sini. Ini kan masih tambah semua ya, berarti X1 tambah X2 di luar, sisanya 3 sama 3 di belakang. Nah, Y1 tambah Y2 sama dengan, ini sama saja min B per A. Nah, X1 tambah X2, tadi berapa X1 tambah X2? Ya, 6. Terus di sini 6 ditambah 3 ditambah 3. 6 ditambah 3 tambah 3 adalah 6. 6 tambah 6 adalah berapa? 12 kan? Sini 12. Berarti ini min. Supaya minnya hilang kali min. Min kali min plus. Sekarang plus 12 kali min adalah min 12. Lanjutkan. Y1 dikali Y2. Nah, masukkan kayak tadi kan di sini sama X1 tambah 3. Kan ini dikali, berarti X2 ditambah 3. Sekarang X1 kali X2. X1 kali X2. X1 dikali 3, berarti tambah 3X1. 3 dikali X2, tambah 3X2. 3 dikali 3, 9. Nah, ini Y. Y1 dikali Y2, berarti C per A. Sama dengan, nah masuk ke sini ya. 3 dikali, ini kan 3 sama nih. Di luar, berarti 3 di luar, buka kurung, X1 tambah X2. Ini persekutuan. Kita masukkan X1 dikali X2. Berapa X1 kali X2 tadi di atas ini? Berapa sini? 8. Berarti sini 8. Tambah 3. X1 tambah X2. 6. Berarti 8 ditambah 3 kali 6. 18 ditambah 9. 8 tambah 18, 26. Ditambah 9. Sama dengan 36.
C per A-nya adalah 35, sedangkan B per A-nya adalah min 12. Jadi persamaan kuadrat dari akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0 adalah Y kuadrat ditambah B per A. Berarti Y kuadrat ditambah B per A-nya tadi berapa? B per A-nya min 12. Berarti ada Y ditambah C per A-nya tadi berapa? C per A-nya adalah 35 tambah 35 sama dengan 0. Sama ya. Cara persamaan 1 sama cara persamaan 2 hasilnya sama. Catatan, dalam menentukan persamaan kuadrat baru yang cara kedua ini, jika menggunakan sifat-sifat akar persamaan, maka nilai X1 dan X2-nya tidak harus dicari terlebih dahulu. Oke. Kalau masih bingung, kalian ulang, tonton videonya berulang kali sampai kalian paham. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis pertanyaan di kolom komentar atau bisa japri Miss Dina. Oke, silakan kerjakan latihan soal yang berikutnya dengan menulis soal dan caranya di buku tulis latihan masing-masing. Oke, jika sudah selesai mengerjakan soal latihan, untuk soal video pembelajaran ini ada 5 soal di dalam beberapa slide sini. Oke, silakan dikerjakan dan kalian kumpulkan tugas dalam bentuk foto, tugas per lembarnya, dan serahkan ke Classroom Matematika. Ya, cukup sekian materi pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan terus semangat untuk terus belajar.